Ketika kebebasan berubah menjadi petaka, apa yang tersisa dari seorang wanita yang dikelilingi rasa bersalah? Ini bukan hanya cerita tentang cinta, tetapi juga konsekuensi dari pilihan hidup yang mengubah segalanya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Cerita Ranjang Dewasa. Di sini kami menyajikan kisah-kisah penuh emosi, drama, dan pelajaran hidup. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Yuk, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siska adalah nama samaranya. Dia wanita muda berusia 26 tahun, menjalani hidup dengan prinsip kebebasan tanpa batas. Dia percaya bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan penyesalan. Namun, semua itu berubah pada suatu pagi ketika ia melihat 2 garis di alat tes kehamilan yang digenggamnya. 2 garis, gumamnya, berusaha menyangkal kenyataan. Wajahnya pucat, napasnya memburu. Pikiran tentang pesta-pesta dan malam-malam panjang dengan pria-pria yang berbeda menghantamnya. Semua kenikmatan yang dulu ia anggap sebagai kebebasan, kini berubah menjadi sumber kepanikan. Ini nggak mungkin terjadi, aku nggak siap, teriaknya di dalam hati. Siska adalah wanita yang selalu menarik perhatian. Penampilannya yang menawan dan kepribadiannya yang ceria membuatnya jadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Namun, kehidupan yang terlihat sempurna itu memiliki sisi gelap. Siska sering merasa kosong di tengah keramaian. Kenapa aku merasa sepi, padahal aku dikelilingi banyak orang? Pikirnya sambil menatap langit-langit kamar suatu malam. Tapi dia selalu mengusir rasa itu dengan satu jawaban sederhana. Aku hanya perlu bersenang-senang lebih banyak. Segalanya dimulai dari rasa ingin tahu dan pencarian kebebasan. Siska merasa bahwa dia berhak menentukan jalannya sendiri. Kamu tahu kan, Nit, aku nggak percaya sama yang namanya cinta. Itu cuma dongeng buat orang-orang yang takut kesepian. Ujar Siska pada Anita, sahabatnya, saat mereka duduk di sebuah kafe. Anita hanya menghela napas. Tapi hidup itu nggak selalu tentang kesenangan, sis. Ada tanggung jawab juga. Namun, bagi Siska, hidup tanpa cinta berarti kebebasan penuh untuk mengeksplorasi. Dalam beberapa bulan terakhir, Siska menjalin hubungan dengan 3 pria yang berbeda. Ada Rian, pria dewasa yang memberinya perhatian lebih dan memanjakannya dengan hadiah. Lalu Anton, pria humoris yang selalu bisa membuatnya tertawa di saat-saat sulit. Dan terakhir Adi, mantan kekasih yang kembali hadir dengan sejuta kenangan manis. Siska tidak pernah memberi komitmen kepada salah satu dari mereka, dan mereka pun tidak pernah menuntut lebih. Namun, semua itu berubah ketika kenyataan mengejutkan datang menghampirinya. Siska duduk termenung di kamar mandi, menggenggam alat tes kehamilan yang menunjukkan hasil positif. Ini nggak mungkin, tapi siapa? Pikirnya sambil berusaha mengingat-ingat malam-malam yang telah ia lalui. Rasa takut dan bingung bercampur menjadi satu. Siska tahu bahwa ia harus mengambil tindakan, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Siska duduk di ruang tamu dengan alat tes kehamilan yang masih ia genggam. Tangannya gemetar. Ini nggak mungkin, aku nggak pernah siap untuk ini, gumamnya. Ia menatap ponselnya, menggulir daftar kontak sambil berpikir siapa yang harus dihubungi terlebih dahulu. Rian, Anton, atau Adi? Tapi ia tidak bisa. Dia bahkan tidak yakin siapa ayah dari bayi ini. Apa aku harus memberitahu mereka? Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kalau mereka semua pergi meninggalkanku? Pikirnya. Suara notifikasi dari ponselnya membuat Siska tersentak. Pesan dari Rian muncul. Lagi apa, sayang? Ketemu yuk. Siska hanya menatap layar, tanpa tahu harus membalas apa. Anita adalah satu-satunya orang yang Siska percaya dalam situasi seperti ini. Malam itu, Siska menelepon Anita dengan suara gemetar. Nit, aku hamil, katanya tanpa basa-basi. Apa? Siska, kamu serius? Anita terdengar panik. Siska mulai menangis. Aku nggak tahu apa yang harus kulakukan, Nit. Aku bahkan nggak tahu ini anak siapa, jawabnya. Anita mencoba menenangkan sahabatnya, meskipun hatinya sendiri penuh kekhawatiran. Kamu harus bilang sama mereka, sis. Cepat atau lambat mereka perlu tahu, ujar Anita. Tapi aku takut, bagaimana kalau mereka malah menyalahkanku? Bagaimana kalau mereka semua pergi? Tangis Siska semakin menjadi-jadi. Keesokan harinya, Siska memberanikan diri untuk bertemu dengan Rian di sebuah kafe. Rian, seperti biasa, terlihat rapi dan penuh percaya diri. Kamu kelihatan tegang, ada apa? Tanya Rian sambil menyesap kopinya. Siska mencoba mengumpulkan keberanian. Aku hamil, katanya pelan. Hampir seperti berbisik.
Ekspresi Rian berubah. Ia menatap Siska dengan mata melebar. "Apa? Kamu hamil? Maksudmu, ini anakku?" Tanyanya dengan nada yang sulit ditebak. Siska tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, merasa kecil di hadapan pria itu. "Siska, aku pikir kita hanya bersenang-senang. Aku nggak pernah siap untuk tanggung jawab sebesar ini," ujar Rian dengan nada dingin. Hari berikutnya, Siska mencoba menemui Anton. Berbeda dengan Rian, Anton menyambutnya dengan senyum hangat. "Ada apa, Sis? Kamu kelihatan gugup," kata Anton. Siska langsung menjelaskan situasinya. "Aku hamil, Anton, dan aku nggak yakin siapa ayahnya," ucapnya dengan suara bergetar. Anton terdiam, mencoba mencerna kata-kata Siska. "Kamu nggak yakin? Jadi maksudnya, ini mungkin bukan anakku?" tanyanya. Siska mengangguk pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. "Tapi aku nggak akan lari dari ini, Sis. Kalau memang ini anakku, aku akan bertanggung jawab," ujar Anton, meskipun raut wajahnya menunjukkan keraguan. Adi adalah yang terakhir ditemui Siska. Pertemuan itu penuh ketegangan. "Kenapa tiba-tiba ngajak ketemu? Apa ini soal kita?" tanya Adi, mencoba membaca situasi. Siska menarik napas dalam-dalam. "Adi, aku hamil," katanya. Adi terkejut. "Hamil? Dan kamu pikir ini anakku?" tanyanya dengan nada tinggi. Siska mencoba menjelaskan, tetapi Adi tampak kesal. "Aku pikir hubungan kita sudah selesai, Siska. Kalau ini benar anakku, aku mau bukti," katanya sebelum pergi meninggalkan Siska yang menangis sendirian di bangku taman. Setelah pertemuan dengan ketiga pria tersebut, Siska merasa semakin terpuruk. Tidak ada dari mereka yang benar-benar menunjukkan dukungan tanpa syarat. "Aku merasa sendirian, Nit. Aku nggak tahu harus gimana," curhat Siska pada Anita. Anita mencoba menguatkan sahabatnya. "Kamu nggak sendiri, Sis. Aku di sini buat kamu. Tapi kamu juga harus kuat. Ini bukan akhir dunia," katanya. Namun, di dalam hati, Siska merasa tenggelam dalam rasa bersalah dan ketakutan. Siska mulai merasa tekanan yang luar biasa dari situasi yang ia hadapi. Ketiga pria yang pernah hadir dalam hidupnya memberikan respons yang berbeda, tetapi tidak satu pun yang benar-benar meyakinkan. Anita terus mendukungnya, tetapi Siska tahu ini adalah keputusan yang harus ia ambil sendiri. "Aku nggak bisa terus-terusan lari, Nit. Kalau aku mau masa depan yang jelas untuk bayiku, aku harus tahu siapa ayahnya," ujarnya sambil mengusap perutnya yang mulai membuncit. Setelah berpikir panjang, Siska memutuskan untuk melakukan tes DNA begitu bayi lahir. Meskipun ia tahu itu berarti menghadapi kemungkinan konflik yang lebih besar. Hari-hari kehamilan menjadi ujian bagi Siska. Tubuhnya yang dulu ia banggakan mulai berubah. Ia harus menghadapi tatapan sinis dari orang-orang di sekitarnya. "Kamu hamil, tapi nggak menikah? Memalukan," ujar salah satu tetangganya dengan nada tajam. Siska hanya bisa diam, menahan rasa sakit di hatinya. Malam-malamnya dipenuhi air mata, tetapi ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihannya. Anita sering datang untuk menemaninya. "Aku kagum sama kamu, Sis. Meski berat, kamu tetap bertahan," kata Anita suatu malam. Di bulan ke-7 kehamilannya, Siska tanpa sengaja bertemu dengan Anton di supermarket. "Siska, kamu baik-baik saja?" tanya Anton, melihat Siska membawa kantong belanja yang cukup berat. "Aku baik," jawabnya singkat. Anton tampak canggung. "Kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa bilang ke aku," katanya. Siska hanya mengangguk, tetapi dalam hatinya ia merasa sedikit lega. Meskipun Anton tidak menunjukkan komitmen penuh, setidaknya dia tidak sepenuhnya meninggalkannya. Bayi Siska lahir pada malam yang tenang. Tangisannya memenuhi ruang bersalin, membawa campuran emosi antara kebahagiaan dan ketakutan. "Selamat, bayi laki-laki yang sehat," kata perawat sambil menyerahkan bayi itu ke pelukan Siska. Air mata mengalir di pipinya. "Hai, sayang, aku ibumu. Maaf kalau hidup kita dimulai dengan kerumitan ini," bisiknya. Anita yang setia mendampinginya memotret momen itu. "Kamu luar biasa, Sis. Lihat bayi ini. Dia adalah alasan untuk kamu terus maju," ujar Anita. Beberapa minggu setelah kelahiran bayi, Siska menghubungi Rian, Anton, dan Adi untuk melakukan tes DNA. "Kita harus tahu siapa ayahnya, agar masa depannya jelas," kata Siska dengan tegas. Ketiganya setuju, meskipun dengan raut wajah yang menunjukkan keraguan dan ketegangan. Proses pengambilan sampel berjalan lancar, tetapi hari-hari menunggu hasilnya menjadi waktu yang paling menegangkan bagi Siska. Hasil tes DNA akhirnya keluar. Anita yang menemani Siska membukanya. "Sis, ini dia," ujar Anita sambil menyerahkan amplop. Dengan tangan gemetar, Siska membaca,
Hasilnya, nama Anton tertera sebagai ayah biologis bayi tersebut. Siska menghela napas panjang. Setidaknya sekarang aku tahu, ujarnya dengan nada lega bercampur ketakutan. Ia menghubungi Anton untuk memberitahu hasilnya. Jadi benar ini anakku? Tanya Anton. Siska mengangguk. Aku nggak akan lari, sis. Tapi aku butuh waktu untuk menerima ini semua, jawabnya. Anton mulai perlahan hadir dalam kehidupan Siska dan bayinya. Meskipun hubungan mereka tidak langsung berubah menjadi romantis, ada usaha dari Anton untuk menjadi ayah yang baik. Aku nggak mau anak ini tumbuh tanpa ayah, katanya suatu malam saat mereka berbincang di ruang tamu. Siska merasa lega, meskipun ia tahu perjalanan mereka masih panjang. Di tengah semua kekacauan yang telah terjadi, Siska mulai belajar tentang arti tanggung jawab dan cinta sejati. Dulu aku pikir kebebasan adalah segalanya, tapi sekarang aku tahu kebahagiaan sejati datang dari menerima tanggung jawab, katanya pada Anita. Ia memutuskan untuk meninggalkan gaya hidup lamanya dan fokus membesarkan anaknya dengan cinta dan perhatian. Beberapa tahun kemudian, Siska berhasil membuktikan bahwa ia bisa menjadi ibu yang baik. Hubungannya dengan Anton semakin membaik, meskipun mereka memutuskan untuk tidak terburu-buru menjalin hubungan lebih dalam. Aku bangga sama kamu, sis. Kamu berhasil melewati semuanya, ujar Anita di acara ulang tahun pertama bayi Siska. Siska tersenyum, memeluk anaknya dengan erat. Aku hanya ingin dia tahu bahwa, meskipun awal hidupnya penuh kerumitan, dia selalu dicintai, ujarnya. Itulah kisah penuh emosi dari Siska yang mengajarkan kita tentang konsekuensi dari setiap pilihan hidup. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini di channel Cerita Ranjang Dewasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.